Shalom, salam sejahtera buat seluruh kelas 10 tingkat SMA dimanapun kamu belajar saat ini. Senang bertemu dengan kamu kembali dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia. Harapan kita kamu tetap semangat dan tetap yakin bahwa pembelajaran ini akan sampai pada tujuannya. Nah, materi ajar kita hari ini adalah menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Dalam proses pembelajaran menginterpretasi makna dalam teks eksposisi, maka kompetensi yang harus kamu capai adalah yang pertama, kamu harus mampu mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Kemudian yang kedua, kamu harus mampu membedakan fakta dan opini dalam sebuah teks eksposisi. Nah, sekarang simaklah penjelasan dari Ibu. Baiklah siswa kelas 10 tingkat SMA, kita mulai saja pembelajaran kita dengan kompetensi menginterpretasi makna dalam teks eksposisi. Nah, ketika kita menginterpretasi makna dalam teks eksposisi, maka kegiatan pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi tesis, argumen, dan rekomendasi dalam teks eksposisi. Untuk selanjutnya nanti tesis, argumen, dan rekomendasi akan kita pelajari pada struktur teks eksposisi. Kemudian kegiatan yang kedua adalah kita harus bisa membedakan mana fakta dan mana opini dalam sebuah teks eksposisi. Dan ketika kita akan menginterpretasi makna dalam teks eksposisi, maka tentu saja kita harus memahami apa arti dari teks eksposisi itu sendiri. Nah, pengertian teks eksposisi adalah teks yang berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat penulis atau apa yang disampaikan penulis. Sedangkan ciri-ciri teks eksposisi ada 3, yakni berisi informasi dan pengetahuan, penulisan yang singkat, padat, dan to the point, dan objektif dan tidak memihak. Berikutnya kita lihat 3 struktur dari teks eksposisi. Yang pertama adalah tesis, yang kedua adalah argumentasi, yang ketiga adalah rekomendasi. Tesis artinya adalah pernyataan pendapat, bagian pembuka dari teks eksposisi. Bagian ini berisi gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Argumentasi adalah unsur penjelas yang mendukung tesis. Bagian ini berisi penjelasan yang lebih lengkap dari tesis yang dikemukakan pada pembuka teks. Umumnya berupa data hasil temuan, pernyataan ahli, alasan logis, dan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan masalah yang dipaparkan. Rekomendasi adalah bagian yang bertujuan untuk menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal. Penegasan ulang juga memuat tentang rekomendasi atau saran dari permasalahan yang diangkat. Nah, tadi pada awal disebutkan bahwa kita harus mampu mengidentifikasi tesis, argumentasi, dan rekomendasi pada sebuah teks eksposisi. Nah, mari kita lihat contoh analisis struktur eksposisi tersebut berdasarkan contoh yang Ibu berikan kepada kamu melalui tayangan video ini. Dengarkan Ibu membacakan untuk kamu. Mencuci tangan dengan sabun efektif cegah COVID-19. Sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Dengan hadirnya kandungan tersebut, maka sabun juga efektif untuk membunuh virus corona atau COVID-19. Nah, ini adalah struktur yang pertama, yakni tesis. Tesis itu sendiri adalah bagian pembuka dari teks eksposisi, tentu saja ditempatkan di awal paragraf. Selain itu, bagian tesis ini adalah gagasan utama yang ingin disampaikan berdasarkan fakta yang ada pada masalah yang diangkat. Nah, ini adalah gagasan utama terletak pada kalimat utama. Mana kalimat utamanya? Perhatikan kalimat awalnya. Sabun memiliki kandungan yang efektif
untuk membersihkan, kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit. Inilah yang menjadi kalimat utama, tempat gagasan utama berada. Nah, otomatis kalimat atau paragraf pertama yang Ibu bacakan ini adalah sebuah tesis. Selanjutnya Ibu bacakan lagi kembali untuk kamu. Salah satu gejala virus COVID-19 yang dialami para korban terinfeksi adalah sesak napas. Dengan mencuci tangan menggunakan sabun secara rutin, maka dapat meminimalisir masuknya virus ke dalam saluran pernapasan melalui tangan, sehingga bisa mencegah virus masuk dan merusak saluran pernapasan. Bahkan seorang ahli, Dr. Dan Corbett dari Queen School of Chemistry and Chemical Engineering menjelaskan bahwa mencuci tangan dengan air dan sabun dapat membunuh virus COVID-19. Beliau menjelaskan bahwa struktur sabun terdiri dari susunan gabungan antar molekul yang bentuknya pin. Terdapat kepala hidrofilik yang mudah terikat dengan air pada masing-masing pin tersebut, dan juga ekor hidrofobik yang bersifat lebih menghindari air dan lebih terhubung dengan lemak atau minyak. Susunan molekul-molekul ini akan mengapung secara bergantian sebagai unit soliter ketika mereka tersuspensi di dalam air. Selanjutnya, kumpulan molekul itu akan berinteraksi dengan molekul lain sehingga membentuk gelembung-gelembung kecil atau misel. Gelembung-gelembung tersebut mempunyai kepala yang mengarah keluar dan ekor yang terselip di dalam. Virus merupakan partikel berukuran nano yang mempunyai kelemahan berupa lipid biliar atau lemak. Sabun mempunyai kemampuan untuk melarutkan membran lemak, sehingga virus akan hancur dan mati, atau lebih tepatnya tidak aktif karena kandungan lemak dalam sabun tersebut. Hal tersebut juga berlaku untuk virus COVID-19. Maka bisa disimpulkan bahwa cara kerja sabun ampuh untuk menonaktifkan virus COVID-19. Nah, ini adalah paragraf-paragraf yang merupakan struktur dari argumentasi, ya. Argumentasi adalah salah satu struktur dari teks eksposisi, dan argumentasi ini tentu saja seperti penjelasan Ibu terdahulu itu digunakan sebagai penjelas mendukung tesis. Tadi tesisnya apa? Tesisnya itu adalah bagian awal tadi, ya, bagian pembuka, yaitu sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membersihkan kemudian membunuh berbagai jenis bakteri dan virus penyebab penyakit COVID-19 itu. Nah, bagaimanakah cara kerjanya? Tadi diterangkan kandungan-kandungan apa saja yang ada di dalam sabun, ya, sehingga mampu menonaktifkan virus tersebut. Nah, itu adalah penjelas-penjelas sesuai dengan fungsi argumentasi itu sendiri. Nah, umumnya nanti tesis argumentasi ini kan merupakan data, hasil temuan, pernyataan ahli, dan alasan logis. Nah, tadi di sini ada pernyataan ahli, ya, itu tadi di paragraf yang ketiga, ya, sebagai pendapat ahli yang menyatakan bahwa struktur sabun itu sendiri terdiri dari hal-hal tertentu yang bisa nanti berfungsi untuk menghancurkan virus COVID-19 tersebut. Selanjutnya, Ibu membacakan paragraf terakhir untuk kamu. Dari penjelasan di atas kita tahu bahwa sabun berkemampuan mematikan atau menonaktifkan virus COVID-19 atau corona. Cukup cuci tangan menggunakan air mengalir dan gunakan sabun ke seluruh bagian tangan, dan pastikan minimal cuci tangan selama 20 detik. Cara tersebut sudah ampuh untuk menonaktifkan virus dan bakteri yang ada di tangan sehingga dapat mencegah masuknya virus COVID-19 ke dalam tubuh. Inilah struktur rekomendasi atau struktur yang ketiga. Nah, pada penjelasan awal Ibu, kalau namanya rekomendasi itu adalah menegaskan kembali atau menguatkan pendapat yang sudah disampaikan di awal, ya. Penegasan ulang ini memuat tentang saran atau rekomendasi dan dari permasalahan yang diangkat. Tadi kan permasalahan yang diangkat bahwa sabun memiliki kandungan yang efektif untuk membunuh virus
berbagai penyakit termasuk virus COVID-19. Dan itu kembali diulang di penjelasan paragraf yang terakhir ini. Itulah yang disebut dengan rekomendasi. Nah, ternyata gampang bukan mengenali struktur dalam sebuah teks eksposisi, yang mana tesis, yang mana argumentasi, dan yang manakah rekomendasinya. Nah, selanjutnya di dalam teks eksposisi itu kan terdapat beberapa fakta dan beberapa opini sebagai kalimat-kalimat yang membangun sebuah paragraf, ya, kalimat fakta dan kalimat opini. Nah, apakah itu fakta? Fakta itu adalah sesuatu yang dapat dibuktikan kebenarannya. Sedangkan opini adalah suatu sikap atau pendapat seseorang mengenai sebuah keadaan yang pernah ataupun belum terjadi. Nah, sifat fakta itu atau ciri-ciri fakta adalah dapat dibuktikan kebenarannya, berisi data-data yang sifatnya kuantitatif dan kualitatif. Kemudian mempunyai data yang akurat baik waktu, tanggal, tempat, dan peristiwanya. Kemudian dikumpulkan dari narasumber yang terpercaya. Selanjutnya, fakta itu bersifat objektif, yakni data yang sebenarnya, bukan dibuat-buat dan dilengkapi dengan gambar objeknya. Kemudian berikutnya, biasanya dapat menjawab rumus pertanyaan 5W tambah 1H. Selanjutnya, ciri fakta adalah menyatakan kejadian yang sedang atau telah dan pernah terjadi. Dan tentu saja fakta itu adalah informasi yang berasal dari kejadian yang sebenarnya. Sedangkan ciri-ciri opini adalah yang pertama tidak dapat dibuktikan kebenarannya, yang kedua bersifat subjektif dan biasanya disertai dengan pendapat, saran, dan uraian yang menjelaskan. Kemudian yang ketiga tidak memiliki narasumber, yang keempat berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi, yang kelima menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi atau terjadi di kemudian hari. Kemudian yang keenam merupakan pikiran atau pendapat seseorang maupun kelompok. Kemudian yang ketujuh adalah informasi yang disampaikan belum ada pembuktiannya. Nomor 8 biasanya ditandai dengan penggunaan kata-kata bisa jadi, sepertinya, mungkin, seharusnya, sebaiknya, dan yang sejenis dengan itu. Begitulah kita bisa membedakan kalimat-kalimat fakta dan kalimat opini berdasarkan ciri-ciri yang barusan Ibu terangkan atau Ibu perdengarkan untuk kamu. Sebagai contoh, mari kita lihat di layar video ada contoh kalimat fakta. Tadi kan fakta itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi. Vaksinasi COVID-19 telah dimulai. Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang divaksin menggunakan vaksin Sinovac. Nah, ini adalah kalimat fakta. Fakta itu sesuatu yang bisa diverifikasi, dapat dibuktikan kebenarannya di lapangan. Nah, ini adalah peristiwa atau pernyataan yang benar-benar telah terjadi. Kemudian mari kita lihat contoh kalimat opini. Maka dari itu sudah sebaiknya kita mengikuti anjuran pemerintah agar kasus COVID-19 di Indonesia dapat semakin berkurang serta pandemi segera berakhir. Nah, sesuai dengan ciri-ciri opini tadi, ya, ini bersifat subjektif, ya. Ini adalah sebuah pendapat, saran atau uraian yang menjelaskan, ya. Ini kalimatnya sangat subjektif. Jadi ini masuk ke dalam kelompok opini, ya, masuk ke dalam kelompok opini, sesuatu yang belum tentu kebenarannya atau sesuatu yang merupakan uraian atau saran dari sebuah penjelasan sebelumnya. Seperti itu maksudnya opini itu. Nah, lebih jelasnya lagi, lebih cepatnya lagi, apabila kamu ingin membedakan antara fakta dan opini, maka cara cepatnya adalah kalau fakta itu dapat dipertanyakan dengan 5W. Kalau fakta itu dapat dipertanyakan dengan 5W, kalau opini dapat dipertanyakan dengan 1H. Ya, 5W tambah 1H itu adalah unsur-unsur dalam sebuah pemberitaan. Itu sudah kita pelajari pada beberapa waktu yang lalu, sebenarnya udah Ibu singgung juga, ya, waktu kita belajar tentang laporan hasil observasi. Nah, sekali lagi Ibu ingatkan, untuk cari cepat
mengetahui apakah sebuah faktakah kalimat tersebut atau bukan, maka kalau fakta dia, maka bisa dipertanyakan dengan 5W, sedangkan kalau opini, kalimat bisa dipertanyakan dengan 1H. Demikianlah pembeda fakta dan opini. Nah, begitulah mengidentifikasi struktur dalam teks eksposisi dan membedakan fakta dan opini dalam sebuah teks eksposisi. Mudah-mudahan kamu bisa paham atas penjelasan Ibu ini. Dan selanjutnya sebagai penguatan, maka tentu saja Ibu akan memberikan tugas kepada kamu bagaimana kamu bisa mengidentifikasi struktur teks eksposisi dan bagaimanakah kamu bisa membedakan mana kalimat fakta dan mana kalimat opini pada sebuah contoh teks eksposisi. Terima kasih atas perhatian kamu dan sampai jumpa pada kompetensi berikutnya.